Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, sidang Jumat rahimakumullah, khatib mewasiatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik perbekalan menuju kematian. Saudaraku seiman, sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah menciptakan manusia tidaklah sia-sia. Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia di dunia? Al-Imam Syafi'i berkata, menafsirkan ayat ini, ay la yu'mar wa la yunha, artinya tidak diberikan perintah dan larangan. Itu tidak mungkin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Maka saudaraku seiman, Allah mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia tidak seperti binatang ternak. Allah ciptakan untuk kita akal. Dengan akal itu kita berpikir tentang hakikat tujuan kita. Allah menciptakan manusia, tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Inilah tujuan yang sangat mulia diciptakannya manusia yang umat Islam. Kewajiban kita adalah, saudaraku sekalian, merealisasikan tujuan ini. Allah pun menurunkan Rasulnya, mengutus Rasulnya, menurunkan kitab-kitab suci untuk membimbing manusia kepada jalan kebenaran, jalan yang Allah ridhai dan cintai. Maka kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mewajibkan kita untuk mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah juga berfirman, wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah. Dan Allah mengancam dalam Al-Quran, siapapun yang menyelisih perintah Rasul, Allah akan berikan dua perkara yang berat. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, atadruna mal fitnah, kalian tahukah apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat tersebut? Hiya syirk awil kufur, yaitu kesyirikan atau kekafiran. Seseorang menyelisihi perintah Rasulullah, maka Allah jadikan ia condong kepada kekafiran. Saudaraku seiman, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita jalan kebenaran. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan Allah pun telah menyempurnakan agama ini. Maka Rasulullah SAW
muballigh, menyampaikan dari Allah tentang apa yang wajib kita ikuti, tentang jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Maka siapapun yang ingin masuk ke dalam surga, hendaklah kita mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena di antara tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan ia faqih terhadap agama. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan jadikan faqih dalam agama. Berarti ayat hadis tersebut, saudaraku sekalian, memberikan kepada kita pemahaman bahwa orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, maka dia tidak pernah mau belajar agamanya. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia di dunia ini untuk kebaikan dunia, agar mereka berbuat kebaikan di atasnya, beramal saleh dan melakukan kemaslahatan yang besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa semua manusia pada asalnya dalam keadaan merugi, saudaraku, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan wasiat tentang kesabaran. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri." Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatahu ala khalqi illa hadhihi surah lakafatuhum." Kalaulah Allah tidak turunkan kepada manusia kecuali surat ini saja, itu sudah mencukupi, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saudaraku seiman, maka kewajiban kita, saudaraku, mari ikuti Rasulullah. Bagaimana mengikuti Rasulullah? Yaitu dengan cara kita mengikuti para ulama, karena merekalah yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu para ulama tentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif bi 'alimina haqqah." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Umat Islam, ulama-ulama Islam sangat banyak, alhamdulillah. Di antaranya imam mazhab yang 4. Mereka semua sepakat untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab Syafi'i, al-mubajjal, al-mukarram. Beliau adalah imam yang sangat dihormati oleh seluruh ulama di dunia ini. Beliau mengatakan, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah pendapatku. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, "Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun an yad'aha liqauli ahadin." Kaum muslimin semua bersepakat, siapapun yang setelah sampai dan jelas kepadanya sunnah Rasulullah,
Tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul, fal qalu ma qalahu rasul, wadribu qaulil haid." Apabila kalian menemukan dalam di kitabku ini pendapatku, kata Imam Syafi'i, yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang wajib kalian ambil sabda Rasulullah dan buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Subhanallah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang kita banggakan, mengajarkan kita kepada pengikut-pengikutnya agar senantiasa memuliakan Rasulullah, mendahulukan ucapan Rasulullah di atas ucapan siapapun juga dari manusia. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa habibina wa sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Saudaraku seiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwa semua umat Islam pada asalnya masuk surga. Beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ya'ba?" Siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang menaatiku, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, berarti ia tidak mau masuk surga. Berarti apabila kita ingin masuk surga, saudaraku seiman, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli baladin ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum